Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Bema Kursi Pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Roma pasal 14 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Pengadilan ini khusus bagi orang-orang percaya, bukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena itu, tahta pengadilan Kristus ini di mana orang-orang percaya harus memberi pertanggungjawaban kepada Kristus mengenai hidup mereka selama di bumi sebagai orang yang telah percaya Kristus. Kursi pengadilan Kristus bukan untuk mengadili dosa. Kursi pengadilan Kristus adalah sebuah tempat di mana upah akan diterima atau kehilangan upah, bergantung pada bagaimana seseorang menggunakan hidupnya bagi Tuhan saat diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Tahta pengadilan Kristus ini adalah pengadilan bagi orang percaya, di mana perbuatan dan motivasi hati akan diuji untuk menentukan pahala. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang. Roma 2 ayat 6, Matius 16 ayat 27. Jadi, pengadilan ini bukan untuk menentukan manusia ke neraka atau sorga, karena dosa orang percaya telah ditanggung Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1, Yohanes 5 ayat 24. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8. Tapi pahala ditentukan dari perbuatan iman kita setelah kita diselamatkan. Artinya setelah seseorang lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan atas kehidupannya. Inilah perbedaan besar dengan agama lain. Bagi mereka berbuat baik untuk bisa masuk surga. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus untuk dapat mahkota. 1 Korintus 3, 12-15. Adapun ukuran yang dipakai untuk menguji ialah apakah seseorang melayani dengan motivasi tulus dan setia dapat dipercaya. 1 Timotius 1 ayat 12, 1 Korintus 4 ayat 1, Matius 25 ayat 21. Pelayanan yang tidak tahan uji adalah yang didasari oleh motivasi rendah seperti mengharapkan uang, puji-pujian manusia, karena iri, dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan kita walaupun sudah menerima keselamatan, namun akan kehilangan upah. 2 Yohanes 1 ayat 8. Sehingga kita akan menjadi malu. 1 Yohanes 2 ayat 29. Namun bila kita dengan motivasi yang benar mengerjakan hal-hal yang baik, maka kita akan menerima pahala atau mahkota dan akan memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lukas 19 ayat 12-27. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upah-upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen bukan dunia ini. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, Anda boleh meraih kebahagiaan, kekayaan, dan kehormatan di dunia ini, tetapi semua itu jangan menjadi tujuan akhir hidupmu. Jika hal itu Anda jadikan tujuan akhir,
maka mungkin saja Anda akan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Namun, Anda harus ingat bahwa ada tujuan Anda yang lebih besar, yaitu kehidupan yang kekal bersama Kristus. Tujuan itu akan Anda capai dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik selama Anda ada di dunia ini. Kesempatan Anda berbuat baik hanya ada pada saat Anda masih hidup. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan itu sebelum Anda menghadap takhta pengadilan Kristus. Bagi orang percaya berbuat baik untuk terima pahala, tetapi orang yang tidak percaya berbuat baik untuk alasan masuk surga. Jadi, Anda tidak boleh menyia-nyiakan waktu Anda yang dipercayakan Tuhan selama Anda hidup di bumi ini, karena semua sedang bergerak cepat menuju kekekalan. Maka mari introspeksi setiap motivasi hati. Jangan ada apapun menghalangi Anda untuk tidak mendapatkan upah, yaitu mahkota. Tuhan tahu isi hati Anda. Dia tahu motivasi Anda dalam pekerjaan atau motivasi Anda saat ini. Sebab itu, marilah atur cara hidup Anda agar berkenan kepada Tuhan sebelum Anda menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi, takhta atau kursi pengadilan Kristus hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang percaya. Roma 14 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 10. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak percaya akan diadili oleh Tuhan di penghakiman takhta putih besar. Wahyu 20 11-15, khusus bagi mereka yang dihukum. Akan kita bahas pada episode selanjutnya. Mari kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Roh-Mu selalu mengingatkan dan menuntun aku untuk hidup dengan mengerjakan yang baik dan benar. Dengan satu motivasi adalah menyenangkan hati-Mu. Sehingga saatnya aku berdiri di kursi pengadilan Kristus, upah telah tersedia bagiku. Teruslah Roh Kudus nyalakan semangat di hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi sahabat yang mendapatkan berkat dari renungan ini, dapatlah kiranya untuk berbagi di ruang komen YouTube kita. Tuhan Yesus pasti memperhitungkan apa yang telah engkau lakukan untuk lebih memuliakan namanya melalui sosial media ini. Shalom, Pendeta Immanuel. Amin.